Nah, sekarang kita mau ngobrol nih. Ngobrol-ngobrol cantik. Iya. Ngobrol tentang yang harus dijawab oleh Dokter Boyke. Nah, Udah ada pertanyaan-pertanyaan. kita ada pertanyaan-pertanyaan dari para artis perwakilan kita yang ngebacain. Gak jauh pasti. Ini ada pertanyaan dari Denny Cagur. Denny Apa Cagur. pertanyaannya, Po? Dok, saya kan usia terus bertambah bersama istri, tapi saya seneng banget sama anak-anak. Bahaya nggak sih dok kalau punya anak di atas usia 40 tahun? Gimana dok? Gimana? Itu buat saya juga tuh. Ya gini, boleh punya anak di atas 40 tahun, tapi harus tahu resikonya. Resikonya yaitu yang paling kita takut adalah sindroma Down. Down syndrome tuh anak perempuan yang debil. Ya atau IQ-nya agak rendah. Tapi dengan kemajuan teknik sekarang, asal mau melakukan yang namanya amniosintesis, artinya air ketubuhannya diperiksa apakah ada kromosom yang kelainan nggak. Karena di atas 40 tahun itu kan telurnya udah tua. Takutnya kan kromosom yang dibuahi itu apa, telur yang dibuahi itu jelek. Nanti hasilnya anaknya jadi IQ-nya diambil, dilihat. Kalau misalnya dia bagus, dia biasanya akan kita teruskan. Kalau dia itu jelek akan membawa cacat, apalagi cacatnya itu ya kita karena itulah aborsi. Teknologi. Jadi 40 tahun lebih sering periksa ke dokter. Di atas 40 tahun juga harus mau dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan untuk mendeteksi kelainan-kelainan bawaan atau cacat bawaan. Berarti aku termasuk... Boleh kamu juga, tapi ya itu tadi harus mau di amniocentesis, dilihat di USG ada nggak di tulang belakangnya bener apa enggak. Kemudian ininya matanya deket apa enggak, kan orang sindroma Down itu kan matanya jadi deket gitu kan. Ternyata memang dengan Teknologi udah semuanya Tapi udah aku bisa. udah memutuskan untuk putus apa namanya? Steril. Steril. Boleh. Udah itu di umur bagus. 38 2 udah tahun. cukup. Karena udah 36 kali 2 72 Empat, is okay. anak saya 4. 4 udah cukup. Karena orang yang mau melakukan sterilisasi adalah usia kali jumlah anak. Harus lebih dari 100. Kalau kamu 35, anaknya udah 3 steril. Oke. Gitu. Itu adalah rumus KB. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Ayu Dewi. Nah, Ayu Dewi nih. Apa pertanyaannya, Po? Pertanyaannya. Dokter mau nanya nih, bener gak sih kalau kita mau punya anak cowok, suaminya harus banyak makan kambing? Bener. Bener Ya, ya? karena bukan daging kambing aja. Daging apa? Kita harus tahu bahwa kalau mau punya anak laki-laki yang menentukan jenis kelamin anak dulu nih. Bener. Itu adalah sperma daripada si pria. Spermanya A yang akan menghasilkan anak laki, membuahi telur yang netral. Ataukah X yang sifatnya asam dan lebih besar dan akan menjadi anak perempuan. Nah, kalau untuk menciptakan suasana yang basah, karena sperma A ini suka sekali dengan suasana basah, maka yang laki-laki harus banyak makan daging, yang perempuan harus banyak makan sayuran. Ketika makan sayur, suasananya menjadi basah, alkalin, maka spermanya yang akan membuahi adalah sperma laki-laki. Oh, berarti si Idung nih makan kambing mulu kemarin. Begitu. Dulu juga saya dianjurin sama Dokter Boyke makan keluar Avatar Rayansa. Oh iya. Karena saya makan daging terus. Daging Nih terus. ada video ketiga dari ini seorang artis internasional.